Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang belakang masih ngantuk. Ayo sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdoa dulu yo. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ye. Ketua kelasnya siapa? Elsa ya. Ayo Elsa dipimpin dulu ye. Atas bangku mulai. Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Bu guru absen dulu ya anak-anak. Santiana Nurabidah, Risa Ana Afifah, hadir. Azam Muhyiddin, Sakit bu, Dwi Anggoro. sampenan bu. Oh, anak-anak kok loyo sih? Biar semangat belajarnya, Ibu mempunyai game. Gamenya gimana Ibu? Yang pertama, kalau tunggal, ganda, gitu ya. Ganda. Ayo yang semangat yuk. Tunggal, ganda, ganda. Kok nggak barengan? Ayo lagi tunggal, ganda, tunggak. Ya, udah semangat sekarang? Sudah bu. Kalau semangatnya gimana? Semangat, semangat, semangat. Oke. Karena udah semangat, udah berdoa, udah main game juga, dibuka bukunya halaman 35. Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Pelajaran apa? Ayo, angkat tangan ya yang masih ingat. Saya bu, hijrah Rasulullah ke Taif. Siapa ya yang menemani Rasulullah ketika hijrah di Taif? Zaid bin Harisah. Pinter. Selanjutnya, apa sih tujuan Rasulullah hijrah ke Taif? Siapa yang bisa angkat tangan? Waduh, barengan. Ayo, Elsa dulu. Untuk mencari bantuan keluarganya yang ada di Taif. Pinter. Terus bagaimana sih tanggapan penduduk Taif terhadap hijrahnya Nabi Muhammad? Siapa yang bisa angkat tangan? Apa? Mereka menolak secara mentah-mentah. Ayo sekarang membuat kelompok. Setiap kelompok 2 anak ya isinya. Kita mendiskusikan kenapa sih Nabi kok hijrahnya di Taif, nggak kemana gitu. Kenapa kok Taif itu menjadi hijrah Nabi, menjadi tujuan hijrah Nabi. Kenapa? Ayo kita diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Setelah didiskusikan, nanti perwakilan kelompok maju ke depan. Ini. Ayo udah siap ya maju ke depan? Ayo dimulai dari kelompok 1 dulu maju ke depan. Silahkan siapa yang mewakili kelompok 1? Kelompok 1 akan mempresentasikan sebab Rasulullah hijrah ke Taif. Sekarang dibuka bukunya halaman 45. Sebenarnya apa sih hijrah itu Bu Guru? Hijrah itu adalah perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Di sini hijrah dibagi menjadi 2. Apa saja itu? Pertama adalah hijrah Hijrah dibagi menjadi 2. Yang pertama hijrah secara fisik, yang kedua hijrah secara batin.
Hijrah secara fisik itu contohnya seperti perpindahan dari kota Mekah ke Madinah, itu namanya hijrah secara fisik. Kalau hijrah secara batin itu merubah apa toh Bu Guru? Merubah perilaku yang maunya jelek menjadi baik, itu namanya hijrah secara batin. Jadi di sini hijrah itu ada dua. Yang pertama hijrah secara fisik, yang kedua hijrah secara batin. Sekarang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif. Mengapa sih Nabi Muhammad kok hijrah ke kota Taif itu? Sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif itu apa? Karena wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Khadijah dan Abu Thalib itu siapa sih? Khadijah dan Abu Thalib itu keluarga Nabi. Khadijahnya istri Nabi, sedangkan Abu Thalibnya paman Nabi. Karena wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, kaum kafir Quraisy itu mengganggu, berbuat buruk, menekan Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir beranggapan bahwa tidak ada lagi yang melindungi beliau, tidak ada lagi yang melindungi Nabi Muhammad, yang biasanya melindungi kan Abu Thalib dan Khadijah. Itulah sebabnya mengapa Nabi Muhammad itu hijrah ke kota Taif. Hijrah ke kota Taif itu karena agar orang-orang itu beriman kepada Allah. Tetapi sesampainya di kota Taif, malah Nabi itu dicaci maki, dihina, bahkan diperlakukan buruk. Muhammad pun dilempari batu oleh penduduk Taif hingga mengakibatkan cedera pada kedua kakinya. Sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah pun berusaha melindungi Nabi, tetap sia-sia karena saking banyaknya yang melempari batu sehingga mengakibatkan keduanya mengalami cedera. Karena hal tersebut, malaikat Jibril meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk menghukum kaum Taif, penduduk Taif. Namun Nabi Muhammad menolaknya. Nabi Muhammad justru berdoa kepada Allah. Doanya bagaimana? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Artinya, ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku ini, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Bahkan beliau tak lupa mendoakan agar keturunan masyarakat Taif kelak menyembah Allah. Materi yang dijelaskan Bu Guru tadi, ada yang belum dimengerti? Kalau yang belum dimengerti, coba angkat tangan, bertanya apa yang ditanyakan. Penduduk Taif menolak ajakan Rasulullah. Pertanyaan yang bagus ya Mbak Risa. Itu mengapa sih Bu Guru penduduk Taif kok menolak ajakan Rasulullah? Ternyata penduduk Taif itu sudah dihasut oleh Abu Jahal untuk tidak mempercayai Nabi, untuk tidak mempercayai semua perkataan Nabi. Dengan demikian Nabi Muhammad dan sahabatnya tersebut akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kota Taif dengan pakaian yang lusuh, berlumuran darah, bahkan cedera-cedera. Dari materi yang kita pelajari tadi dapat disimpulkan ya anak-anak, Nabi Muhammad yang mulanya hijrah ke kota Taif itu untuk meminta bantuan kepada saudaranya, tetapi malah diperlakukan buruk, dihina, dicaci maki, sehingga mengakibatkan Nabi Muhammad itu meninggalkan kota Taif. Dari cerita tadi dapat disimpulkan bahwa perjalanan Nabi ke kota Taif atau disebut juga dengan hijrah itu dianggap gagal dan tidak berhasil. Sebab kenapa penduduk kota Taif menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Ayo sekarang dimasukkan bukunya ya. Sebelum pulang, Ibu Guru kasih pertanyaan ya kepada anak-anak. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Di kota mana Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah hijrah? Angkat tangan yuk. Di mana? Taif. Bagus Mbak Risa. Kemudian lagi ya pertanyaan selanjutnya. Mengapa Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif? Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa? Saya Bu. Apa? Untuk menyebarkan agama Islam. Wah, pinter Mbak Elsa. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan penduduk kota Taif
atas kedatangan Nabi. Ayo angkat tangan, siapa yang bisa? Angkat tangan. Apa? Pinter. Sekarang pertanyaan selanjutnya, siapakah keluarga Nabi yang ada di kota Thaif? Ayo angkat tangan. Ya, siapa? Kinanah, Mas'ud, dan Habib. Oke. Untuk ketua kelas dipimpin berdoanya terlebih dahulu. Atas meja berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Berhubung belnya sudah bunyi dan waktunya sudah selesai, mari kita akhiri pelajaran SKI pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.